Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Setiawan dari kelas S1 TIBP. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan. Nah, kita mulai dari apakah kita itu aman? Pertama, apakah kita aman dari semua kejahatan-kejahatan cyber yang di luar sana, seperti adanya peretasan terhadap data-data kita dan pencurian data lainnya? Apakah kita semua itu aman? Nah, saya di sini akan membagikan beberapa hal tentang keamanan jaringan. Semoga bisa menambah kewaspadaan kita terhadap serangan pada jaringan itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk, kita akan mempelajari tentang konsep dasar keamanan jaringan komputer. Pada dasarnya, keamanan jaringan itu sangatlah penting untuk memantau akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang dari orang yang tidak berwenang. Jadi, supaya kita tidak terkena peretasan atau hal-hal yang lain, tindak kejahatan di dunia maya, kita harus meningkatkan keamanan dari jaringan kita sendiri. Seperti layaknya rumah, kita harus memasang seperti beberapa hal untuk mencegah orang lain tidak masuk, seperti layaknya pagar, terus pintu dan kunci-kunci segala macamnya. Nah, dalam elemen pembentuk jaringan itu ada dua. Yang pertama itulah tembok pengamanan. Nah, tembok pengamanan ini baik secara fisik maupun maya yang ditaruh di antara layanan jaringan yang digunakan oleh orang-orang yang berbuat jahat. Jadi, tembok pengamanan ini seperti kalau diibaratkan rumah itu seperti pagar. Nah, kita memasang pagar supaya mencegah orang-orang yang tidak kita mau tidak masuk ke rumah kita. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua adalah rencana pengamanan. Nah, rencana pengamanan itu sendiri, meskipun kita sudah membuat pagar, menaruh kunci di mana-mana, maksudnya mengunci segala macamnya, pasti kita tetap saja dapat kemasukan maling gitu, atau orang yang tidak berwenang masuk ke rumah kita. Jadi untuk itu kita harus merencanakan pengamanan itu sendiri. Bagaimana ketika maling itu masuk atau orang yang tidak berwenang itu masuk, bagaimana nanti ketika kita berusaha penanganan pada maling tersebut, seperti itu. Nah, pada komputer jaringan itu sendiri ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini adalah siapa saja yang dapat mengetahui informasi atau data-data kita, dan siapa aja yang bisa mengakses tentang data-data kita. Itu harus bersifat rahasia, seperti itu. Lalu yang kedua adalah integritas. Dalam hal ini, informasi itu mempunyai sebuah otoritas. Nah, otoritas ini siapa saja yang harus mempunyainya, apakah kita saja ataukah ada orang lain, seperti itu. Lalu ketersediaan. Nah, memasyarakatkan bahwa ketersediaan informasi yang tersedia bagi mereka yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Nah, maksud yang di ketersediaan ini adalah kemana kita harus mencari pertolongan, atau siapa harus pihak yang bisa kita hubungi gitu, seperti layanan call center, atau seperti pada dunia nyata itu seperti layaknya polisi atau ambulan, seperti itu. Lalu yang keempat selanjutnya adalah autentikasi. Nah, di sini adalah sebenarnya ini adalah proses di mana data itu diverifikasi ulang apakah ini benar orang tersebut atau tidak, seperti layaknya keamanan pada Google. Nah, ketika kita masuk ke layanan Google, kita masuk ke device baru, pasti Google akan menanyakan apakah ini benar Anda. Nah, seperti itu contoh dari autentikasi. Lalu ada akses kontrol. Nah, cara pengaturan akses kepada informasi. Nah, akses kontrol ini sangat penting ya, karena dengan akses kontrol kita bisa membatasi banyak hal gitu. Siapa saja yang bisa mengontrol hal-hal yang kita anggap privasi atau data-data kita, siapa saja yang mempunyai kontrol tersebut. Seperti kalau diibaratkan rumah itu, siapa saja yang memegang kunci rumah kita, kunci pagar, nah kunci kamar, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah non-repudiation. Di sini jelaskan bahwa pengirim dan penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan. Ini
Maksudnya itu seperti halnya telepon masuk dan telepon keluar. Ketika kita menelpon orang lain, terus ada orang lain menelpon kita atau orang lain tidak menelpon kita atau tidak kita jawab, itu tercatat secara jelas. Jadi pengiriman dan penerimanya, pengirim dan penerimanya itu secara jelas mengetahui kapan dia masuk, kapan dia memanggil, kapan dia menelpon keluar, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, nah dari serangannya itu sendiri dalam komputer terbagi menjadi beberapa hal. Nah, diantaranya itu adalah gangguan. Nah, aset dari sistem di bawah serangan sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat digunakan oleh pihak berwenang. Nah, maksudnya dari sini adalah seperti kita mempunyai akun apapun itu. Jadi ada orang iseng mengganggu, ada orang iseng mengambil akun kita. Jadi kita seakan-akan tidak mempunyai hak atas akun kita sendiri gitu, padahal itu punya kita sendiri. Jadi orang lain itu mengambil hak kita sendiri, hak kita yang seharusnya punya kita diambil oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah intersepsi. Orang yang tidak berwenang mendapatkan akses ke aset pihak bersangkutan dimaksud bisa program atau sistem lain. Nah, ini adalah seperti layaknya penyadapan atau juga ya orang yang mempunyai akun kita cuman nggak kita tahu gitu, tapi dia nggak ngacak-ngacak data kita, nggak mengubah data kita. Jadi kita masih kalau diibaratin ke rumah itu seperti tahu-tahu dia punya kunci kita. Nah, kita punya kunci tapi dia tahu-tahu juga punya kunci rumah kita gitu. Dapat dari mana? Nah, itu dari serangannya dia mungkin. Lalu yang ketiga adalah modifikasi. Nah, modifikasi ini dia merubah aset kita gitu, merubah data kita. Contohnya itu kalau di rumah itu dia udah berhasil masuk ke rumah kita, dia itu kayak ngacak-ngacak rumah kita, ngambil barang kita atau memindahkan barang kita yang tadinya sofa di ruang tamu, tahu-tahu di dapur, tahu-tahu kompor di kamar, tahu-tahu pindah ke ruang tamu. Seperti itu. Dia merubah aset kita gitu, data-data kita sendiri. Nah, lanjut yang keempat adalah fabrikasi. Sebuah pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Nah, ini seperti layaknya di sini ada contohnya mengirimkan pesan palsu kepada orang lain. Nah, itu pesannya itu bisa dari pengguna aslinya menggunakan aset pengguna aslinya atau bukan gitu. Nah, jadi pesan palsu kepada orang lain. Jadi kayak ngaku-ngaku keluarga gitu, kayak dulu terkenalnya seperti Mamah Minta Pulsa, seperti itu contohnya. Lalu selanjutnya adalah kebijakan penggunaan jaringan komunikasi. Nah, kita menggunakan jaringan komunikasi itu ada kebijakannya. Nah, kebijakannya ini digunakan untuk mengatur atau mengontrol keamanan jaringan pada jaringan sistem di tempat tertentu. Nah, kebijakan penggunaan jaringan itu dapat dibagi 3, yaitu adalah kebijakan organisasi, yang kedua adalah etika menggunakan jaringan, kebijakan mengakses komputer. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu terlebih dahulu yang ini. Pada poin pertama itu kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi itu seperti layaknya ketika kita memakai aplikasi baru, atau kita menginstal aplikasi baru gitu, pasti ada agree dan harus mencentang dulu kan, agree untuk melanjutkan instalasi seperti itu. Jadi itu adalah kebijakan dari organisasi itu sendiri gitu. Jadi dia mensyaratkan ketika kita menggunakan aplikasi tersebut atau masuk ke website tersebut, dia udah mensyaratkan bahwa kita harus mengikuti kebijakan yang mereka punya gitu. Lalu yang kedua adalah etika menggunakan jaringan. Nah, ketika menggunakan jaringan itu seperti layaknya kita etika pada dunia maya gitu, sosial media. Seperti salah satu contohnya itu ketika kita berdebat di dunia maya atau kalau nggak di Instagram atau Twitter dan lain-lainnya, itu kita dilarang ketika berdebat itu lebih cenderung menggunakan caps lock gitu atau huruf kapital semua gitu. Nah, itu huruf kapital pada kalimat itu ditujukan untuk kita yang berbicara dengan intonasi yang tinggi seperti layaknya orang-orang marah-marah seperti itu. Nah, ketika kita berbicara
umum gitu, maksudnya yang nggak marah-marah, yang nggak emosional gitu, itu lebih baik jangan menggunakan tanda seru apa maksudnya, ke huruf kapital semua seperti itu, maaf. Lalu yang ketiga adalah kebijakan mengakses komputer. Nah, ini kebijakan mengakses komputer sebenarnya lebih umum ya, karena hampir rata-rata semua orang mempunyai komputer itu sendiri atau laptop seperti itu. Nah, kebijakan yang dimaksud ini adalah siapa saja sih yang bisa memakai komputer tersebut, seperti itu, seperti layaknya kalau di lab sekolah. Nah, itu bisa siapa saja yang menggunakan komputer tersebut, atau juga bisa juga seperti kebijakan kalau di lab sekolah itu hanya menggunakannya ketika sedang jam belajar, atau komputer tersebut diperuntukkan untuk hanya untuk praktek saja gitu, tidak boleh di luar praktek gitu. Nah, lanjut. Di sini ada ancaman dan serangan pada jaringan. Nah, serangannya itu dapat dibagi menjadi dua, serangan fisik dan serangan logik. Nah, untuk serangan fisik itu secara langsung gitu. Jadi dia seperti menghancurkan komponen-komponen jaringan, atau menghancurkan laptop gitu, seperti laptop dibanting atau diceburin ke air gitu supaya mati. Itu seperti serangan, itu namanya serangan langsung atau serangan fisik. Nah, lalu serangan logik itu yang umum kita dengar seperti defense, DOS, habis itu man in the middle, mungkin seperti penyadapan segala macam seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Pada serangan fisik itu yang pertama adalah pencurian perangkat keras, kerusakan pada perangkat keras, wire trapping, ada penyadapan, dan bencana alam. Nah, maksudnya wire tapping di sini itu adalah seperti, maksudnya itu bukan disadap jarak jauh, disadap tapi menggunakan seperti ada mikrofon tersembunyi atau kamera tersembunyi seperti itu. Jadi dia disadap untuk diketahui pergerakannya. Lalu yang kedua adalah serangan logik. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini lebih umum karena lebih umum diberitakan ya. Seperti ada yang SQL injection, DOS, defense, malicious code, dan man in the middle. Nah, mungkin beberapa saya jelaskan, 5-5-nya mungkin saya bisa menjelaskan seperti SQL injection. Nah, SQL injection itu pada sebuah website yang mempunyai database itu, yang database yang menggunakan SQL, kita menginjek SQL-nya tersebut. Jadi kita menggunakan kelemahan dari celah dari database-nya tersebut. SQL-nya kita injek supaya mendapatkan data pribadi atau data supaya kita bisa masuk ke menggunakan data yang kita curi tersebut. Nah, yang kedua DOS. DOS ini bertujuan untuk lebih tepatnya untuk membuat server down, karena DOS ini sistemnya adalah dia mengirim banyak permintaan gitu, request ke server. Jadi jadi server tidak bisa menampung request tersebut, yang akhirnya mungkin overheating atau langsung down gitu. Nah, device ini cukup sering karena beberapa di Indonesia juga sering, banyak website yang cukup krusial kena device. Waktu itu seperti punyanya Telkom juga kena device itu mengganti tampilannya web. Seharusnya tampilannya seperti ini, dia ganti dengan versinya mereka, mungkin seperti itu. Nah, malicious code, nah ini lebih umum lagi karena kita sangat sering mendownload aplikasi-aplikasi yang di Google gitu, asal download, tidak dari website aslinya. Jadi kedapatan ketika kita mendownload ada aja virus bawaan gitu. Malicious code itu meliputi malware dan segala macam, virus segala macam. Nah, man in the middle ini seperti yang tadi saya bilang, man in the middle itu penyadapan. Cuman bedanya penyadapan yang di sini kita bisa tahu sekaligus kita bisa mengubah datanya tersebut gitu. Lanjut, yang selanjutnya adalah, nah setelah kita tahu tadi berapa macam serangannya, gimana sih cara nambah pengamanan jaringan? Nah, caranya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah mengatur akses, seperti yang tadi saya bilang, akses kontrol, lalu menutup service. Nah, menutup service yang di sini yang dimaksud adalah ketika kita, mungkin ini lebih ditujukan ke kantor ya, ke kantor perusahaan, seperti menutup service yang tidak terpakai. Seperti kalau kita tidak pakai mail, lebih baik portnya ditutup.
Lalu kalau kita tidak pakai web server, lebih baik kita portnya ditutup seperti itu. Port-portnya itu yang membuat celah orang bisa masuk seperti itu. Lalu yang ketiga adalah memasang alat proteksi tambahan. Yang dimaksud di sini adalah seperti firewall. Firewall itu ada bentuk yang fisik, ada yang bentuknya software. Jadi maksud di sini adalah proteksi tambahan adalah seperti halnya tersebut gitu. Firewall untuk ditaruh di antara provider atau internet tersebut kepada jaringan lokal kita supaya dia bisa memproteksi orang, jadi nggak asal masuk seperti itu. Lalu yang keempat adalah pemantauan adanya serangan. Jadi kita tuh harus memantau kalau ada yang terjadi serangan seperti itu. Jadi kita harus memantau terus-terusan gitu. Jadi kita harus memantau seperti yang tadi saya bilang ada log. Nah, itu bisa digunakan untuk memantau adanya serangan. Nah, yang terakhir adalah backup secara berkala. Seperti yang awal saya tadi bilang, setelah kita merencanakan semuanya, setelah menambahkan segala macam, pasti ada aja celah yang terbuka gitu. Maka dari itu kita harus membackup secara berkala, entah itu sehari atau seminggu atau sebulan. Nah, itu berguna untuk ketika takutnya data kita diacak-acak atau diambil segala macam dan diubah segala macam. Jadi kita punya backupannya seperti itu. Nah, di sini ada pengujian keamanan jaringan. Nah, pengujiannya itu saya mempunyai dua, yaitu adalah autentikasi. Ketika website atau aplikasi itu mempunyai autentikasi, itu cukup untuk memproses atau membuktikan seorang user itu sendiri. Seperti saya ambil contoh autentikasi yang lumayan sulit itu seperti mungkin para pemain game itu tahu seperti Steam. Steam itu aplikasi untuk jual beli game, dan disitu autentikasinya cuma lumayan ribet karena ketika kita masukkan ID kita dan passwordnya, lalu dia akan mengirim ke email kita kode OTP-nya. Jadi lumayan ribet, ada kode OTP-nya, ada password segala macam. Nah, itu tuh autentikasi ganda karena ada OTP-nya. Lalu log di sini adalah catatan peristiwa yang tadi saya bilang. Jadi ketika kita masuk kita tahu kapan itu. Jadi dari pihak penyedia pun dia bisa melacak gitu, ini serangannya dari mana dan siapa yang menyerang seperti itu. Lalu ada sistem pendeteksi dan penahan serangan jaringan. Nah, beberapa software yang bisa dipakai untuk men-scan jaringan itu adalah Nessus, Nmap, OpenFast, dan Wireshark. Pada sini mungkin lebih umum di Nmap dan Wireshark karena lebih sering dipakai di beberapa banyak perusahaan. Manajemen keamanan pada bisnis besar dan menengah. Nah, pada manajemennya itu mereka bisnis menengah ke atas atau menengah yang besar itu rata-rata sudah menerapkan yang namanya manajemen resiko. Nah, apa sih manajemen resiko? Itu adalah sebuah metodologi dalam mengelola resiko. Jadi untuk mencegah terjadinya kesalahan atau bisa menggambarkan tingkat keamanan jaringan sendiri. Nah, tahapannya itu adalah pengumpulan informasi. Jadi pada tahap ini itu kita mengumpulkan kita punya apa aja, misal contohnya kita punya alat apa aja. Jadi kita kumpulin informasi apa sih yang kita punya gitu, apa yang kita kelola, apa yang harus kita lindungi. Nah, yang kedua adalah analisis. Kita analisis di sini apa sih yang bikin kita dapat serangan, apa sih yang masih ada celahnya gitu. Jadi kita analisis. Nah, lalu tiga adalah output itu selayaknya kesimpulan. Nah, kesimpulan, jadi kita harus melakukan apa nih tindakan selanjutnya seperti itu. Nah, lalu ada teknik keamanan secara umum. Nah, ini teknik keamanan yang lumayan banyak disebut-sebut di internet, yaitu adalah firewall. Nah, firewall itu sebuah sistem atau perangkat, ada perangkat keras, ada software yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman. Nah, aman untuk dilalui, dan kalau tidak aman nggak bisa dilalui. Seperti pada contoh gambar di sini adalah ketika jaringan publik mencoba masuk atau komunikasi yang datang, itu firewall itu bisa mengizinkan, bisa menolak ke dalam jaringan kita sendiri. Seperti itu cara kerjanya. Jadi dia membatasi jaringan-jaringan yang tidak ingin dilalui gitu, yang nggak dianggap aman, jadi dia di-block. Nah, secara umum fungsi firewall adalah tahapan itu adalah untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas. Nah, mengontrol lalu lintas seperti yang tadi saya bilang, dia bisa mengatur jadi lebih aman gitu, bisa mengontrol
seperti akses kontrol tadi, lalu melakukan autentikasi terhadap akses. Jadi ketika dia masuk ke jaringan private dari luar, masuk ke jaringan private kita harus memasukkan beberapa tahap untuk memverifikasi ulang apakah ini dari orang yang benar atau enggak gitu. Itu selalu melindungi sumber daya dalam jaringan private, karena dia menahan dan memfilter dari orang-orang atau jaringan yang tidak diizinkan. Dia tuh bisa melindungi sumber daya kita gitu. Lalu yang keempat adalah mencatat semua kejadian. Nah, keluar masuknya jaringan atau atau orang itu dia mencatat dan bisa melaporkan kepada kita. Jadi ada listnya seperti itu. Lalu yang ini ada jenis firewall ya. Jenis firewall itu dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah personal firewall. Nah, personal firewall itu seperti firewall pada Windows, nah seperti itu contohnya. Lalu yang kedua adalah network firewall. Network firewall ini lebih cenderung ke perusahaan-perusahaan seperti yang tadi saya bilang, ada network alatnya itu sendiri, ada network firewall. Lalu alat-alat firewall itu yang bentuknya fisik. Lalu yang tiga adalah IP filtering. Nah, IP filtering ini ada di router, beberapa router ada sih IP filtering, seperti yang umum-umum juga ada. MikroTik lebih IP filteringnya lebih ini juga bisa. Lalu yang keempat itu proxy server. Proxy server ini ditaruh di servernya, jadi dia memproxy. Jadi setelah ada firewall ada proxy lagi. Proxy-nya di firewall, proxy server yang dimaksud di sini adalah dia seperti software gitu. Software ada yang open source, ada yang closed source gitu. Nah, lalu ini memonitoring akses jaringan. Nah, tujuannya untuk mengawasi jaringan supaya bisa melihat dan mencatat aktivitas dari jaringan sendiri. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, ini adalah software yang saya gunakan, yang biasa saya gunakan untuk mengawasi jaringan saya sendiri, yaitu Wireshark. Di sini lumayan aplikasi di sini lumayan bagus dan lumayan detail ya, karena dari mana datangnya jaringan itu sendiri dan tujuannya kemana, terus menggunakan protokol apa dan isinya apa, itu kita bisa membaca gitu. Seperti di sini ada dari protokol apa, TCP, UDP atau yang lainnya gitu kan, dari source mana ke destination mana, dan bahkan dari jam-jamnya. Jadi saya bisa mencatat aktivitas dan mengawasi jaringan sendiri seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ini adalah cryptography attack. Nah, cryptography attack itu ilmu untuk mendapatkan pesan ilmu selain ada pihak yang ingin menjaga agar pesan tetap aman, namun ada juga pihak-pihak yang ingin mengetahui pesan rahasia tersebut gitu. Jadi ada yang berusaha untuk mengkeep itu supaya tetap aman, tapi ada juga nih yang kepo sama pesan yang kita rahasiain itu. Nah, ilmu untuk mendapatkan pesan yang asli dari pesan yang telah disandikan tanpa memiliki kunci untuk membuka pesan rahasia tersebut disebut cryptanalysis. Sedangkan usahanya untuk membongkar suatu pesan sandi tanpa mendapatkan kunci dengan cara yang sah dikenal dengan istilah serangan attack. Nah, makanya itu di sini sebutnya crypto attack. Jadi dia secara legal ya. Jadi dia cara yang sah gitu. Nah, di sini ada beberapa penyerangan terhadap pesan yang sudah dienkripsi berdasarkan tingkat kesulitannya dan ketersediaan data yang ada. Nah, itu adalah ciphertext only attack, known plain text, chosen plain text attack, chosen ciphertext attack, chosen key attack. Nah, itu beberapa dari beberapa macam dari penyerangan terhadap yang sudah dienkripsi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.